Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai agenda yang ketiga, kedudukan dan peran ASN menuju smart government. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Aisyah Putri Kumalasari, ahli pertama fisikawan medis RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Oke, selanjutnya saya Sabika Imani sebagai ahli pertama medik veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Lalu ada saya Raisa Mira Kasum sebagai analis lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Saya Oki Tri Saputra, ahli pertama mengelola pengadaan barang dan jasa. Saya Asma Afifah, ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu Dinas Kesehatan. Ya, sebelum kita memulai diskusi kali ini, aku mau coba jelasin tentang smart governance dulu ya. Smart governance didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Jadi, smart city, konsep pengelolaan kota yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Oh gitu Kak. Kayaknya aku mau nambahin sedikit, boleh ya? Tentang konsep si smart city atau smart government ini. Yang pertama ada kinerja ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua ada integrasi infrastruktur fisik, infrastruktur TIK, infrastruktur sosial budaya, dan dunia usaha. Kemudian yang ketiga ada digital transformation menggunakan IoT, big data, machine to machine learning, dan artificial intelligence. Dan yang terakhir ada kota yang efisien dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Tuh. Mungkin ada yang mau nambahin? Tapi sebagai smart city ya, sebuah kota harus berkinerja dengan baik, dengan berpandangan kepada ekonomi, penduduk, pemerintah, mobilitas, dan lingkungan hidup. Selain itu juga sebuah kota harus dapat mengontrol, mengintegrasikan semua infrastrukturnya yang dapat menghubungkan baik infrastruktur fisik, IT, sosial, bisnis dalam meningkatkan smart city itu. Dan itu dengan smart city juga membuat kota itu jadi lebih efisien dan layak huni. Dan penggunaan smart computing untuk membuat smart city ini dan fasilitasnya saling berhubungan dengan efisien. Itu sih. Selain itu juga kalau untuk penyelenggaraan smart city ini ada indikator yang harus dipenuhi. Pertama, smart governance, yaitu mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi, pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Dan smart ekonomi meningkatkan penataan industri primer, sekunder, dan tersier untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekosistem keuangan. Di Smart Society juga mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan interaksi masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan. Smart branding membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah daerah kota. Smart living sendiri yaitu mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan utilitas kota, transportasi, dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan kota. Smart environment mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan. Aku
Aku mau nambahin, ada tujuan dari smart governance. Itu yang pertama, mewujudkan kota yang efisien dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Lalu yang kedua, itu mewujudkan pelayanan publik berkualitas berbasis sistem informasi atau aplikasi dengan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Dan yang terakhir, tujuan dari smart governance itu mewujudkan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah dengan inovasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Wah, ini kayaknya buat penjelasan segala macam tentang smart governance kayaknya udah lengkap banget nih kita ya barusan ngejelasin. Coba kita masing-masing kasih ini kali ya, ada nggak sih implementasi dari smart governance di sekitar kita, sekitar wilayah Jawa Barat atau sekitar kota Bekasi ini sendiri? Aku mau mulai pertama ya, mau nyoba jelasin soal quick response, Jabar Quick Response, kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat yang bisa memberikan atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat. Itu mungkin ada lagi yang udah punya ide? Di Bandung ada sih, di Bandung namanya Bandung Sadayana ya. Kota Bandung ini udah serius banget menggalakkan smart city dan memiliki beberapa program andalan juga gitu kan. Salah satunya ini Bandung Sadayana ya. Bandung Sadayana ini merupakan rumah dari berbagai layanan digital Kota Bandung. Jadi aplikasi ini berperan sebagai wadah literasi digital dan kolaborasi masyarakat Kota Bandung. Nah, layanan ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat Bandung dapat dengan mudah menikmati semua layanan dalam satu platform dan dapat berperan aktif mewujudkan Bandung Smart City dengan kreativitas dan inovasi masing-masing. Jadi itu ada 5 fitur utama dalam aplikasi ini. Yang pertama ada citizen journalism, terus WhatsApp bot di nomor 081125918110, ada smart event, smart food, dan smart form. Nah, selain itu ada fitur pendukung juga yang terintegrasi dengan berbagai layanan digital pemerintah, startup di Kota Bandung, dan instansi lainnya seperti layanan kependudukan, perizinan, perpajakan, CCTV, stok daerah PMI, sampai pangan di pasar, terus ada open data, ada informasi COVID juga. Pokoknya kayak lumayan lengkap sih kalau di Bandung Sadayana. Kalau yang lain ada apa ya di kota lain? Selain Jaklingko, di Jakarta itu setahu aku juga ada yang namanya Jaki. Jadi Jaki itu merupakan bagian dari Jakarta Smart City. Berisi tenaga ahli profesional yang ingin menciptakan perbaikan sistem pelayanan publik berkelanjutan. Jadi Jaki juga mewujudkan kota pintar yang efisien dan efektif untuk mentransformasi Jakarta menjadi kota metropolitan yang tidak hanya cerdas, tapi juga lebih baik. Nah, konsep dari Smart City di Jakarta itu dibuat berdasarkan 6 pilar. Yang pertama itu ada Smart Governance, terus ada Smart People, terus Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, dan yang terakhir itu ada Smart Environment. Smart City itu harus bermanfaat untuk seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Nah, dengan Smart City, data disajikan dengan lebih transparan. Beberapa layanan yang dapat dimanfaatkan di Jaki itu ada Jak Ambulans, Jak Pangan, Jak Pantau, dan yang paling utama itu adalah sistem pelaporan permasalahan publik yang ada di Jakarta. Pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat itu harus ditindaklanjuti segera. Gitu ya. Jadi setelah teman-teman melakukan penerapan di kota lain, di penerapan Smart Governance di Kota Bekasi juga ada loh, yaitu SILAT. Jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bekasi yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai organisasi lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah. Dasar hukum dari sistem SILAT itu sendiri yaitu dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, dan yang kedua
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52A Tahun 2021 tentang pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, dan yang ketiga Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 60 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non-perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Banyak yang belum tahu kali ya kelebihan dari perizinan online silat. Banyak loh, ada 10 kira-kira yang kelebihannya ini. Yang pertama, memotong prosedur dari 11 langkah yang menjadi 8 langkah untuk perizinannya. Kemudian yang kedua, nggak perlu datang ke kantor, cukup online, terus persyaratannya tinggal upload. Terus habis itu yang ketiga, pasti udah ada timingnya, nggak boleh lebih dari 7 hari kerja. Terus kita sebagai pemohon juga bisa mantau proses layanannya, itu bisa mendapatkan notifikasi via SMS dan email loh. Terus habis itu yang kelima, bisa menurunkan jumlah pengaduan yang ada. Yang keenam, ada menjamin kepastian waktu, biaya, dan kualitas pelayanannya. Terus yang ketujuh, menerapkan paperless service, ya kan? Karena kan kita hanya scan up, jadi nggak perlu tuh kita fotokopi. Terus yang kedelapan, bayar untuk tindak nggak perlu lagi bayar buat pengajuan perizinan yang berbayar lagi gitu. Jadi pemohon tidak melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan. Pemohon dianggap tidak meneruskan pelayanan itu. Yang ke-9, apabila ada biaya yang perlu ditarik, biaya tersebut akan dikirimkan melalui notifikasi SMS. Jadi tagihan retribusinya itu jelas gitu, dan ada petunjuknya bagaimana cara pembayarannya. Terus yang terakhir, ada integrasi layanan dan integrasi punishment. Jadi semua stakeholder yang terlibat proses pelayanan menggunakan aplikasi yang sama atau host to host antar server itu. Kayaknya dari beberapa kota, ada Bandung, ada Jakarta, Bekasi juga udah sebenarnya nerapin smart city ini ya, atau smart governance ini ya nggak sih? Tapi kalau kita lihat dari karakter smart ASN, kayaknya Jaki dari Jakarta ini yang paling mendekati deh dari 8 karakter ini, gitu kan. Contohnya nih ya, kayak dari integritas, gitu kan. Integritas ini menjadi nilai utama nih dalam Jaki untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat. Yang kedua, dari segi nasionalisme. Wujud nasionalisme Pemprov DKI Jakarta ditunjukkan dengan nilai bela negara, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Dengan adanya Jaki, manfaat utama paling dirasakan oleh masyarakat dari wujud kolaborasi terbaik antar instansinya, sehingga masyarakat terbantu dalam mengakses informasi dan pelayanan. Yang kedua, dari segi profesionalisme atau profesional ini. Hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta terus melakukan inovasi dengan mengembangkan model kolaborasi baru, yaitu Jakarta Kini atau Jaki ini, yang menuntut masyarakatnya meningkatkan pengalaman digital serta mendorong terciptanya transformasi layanan berbasis digital ini. Lalu dari segi wawasan global juga, jadi Jaki senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang menuntut masyarakat untuk selalu berkembang. Tidak hanya teknologi, namun kemampuan masyarakat dalam berliterasi digital dituntut untuk berkembang juga dengan penggunaan aplikasi Jaki ini. Gitu. Nggak hanya itu, Kak. Dari sisi IT-nya juga ada untuk Smart ASN, indikator Smart ASN-nya sebagai semangat menghadirkan layanan dalam genggaman, itu seperti kita bisa download dari aplikasi dan kita akses dari HP kita sendiri. Terus dari sisi hospitality-nya, kami ingin mengembangkan aplikasi yang dapat membantumu saat berkegiatan di Jakarta setiap hari. Jadi ramah untuk digunakan.
dari sisi entrepreneurship, membuka peluang kerjasama dengan pihak Bank DKI dalam menghadirkan fitur uang elektronik yang bernama Jack One Pay. Dengan ini mendorong peningkatan transaksi non tunai di Jakarta dan sekitarnya. Terus networking-nya juga ada, memiliki jaringan yang luas karena dibutuhkan kerjasama dengan banyak instansi atau OPD. Berarti Jack itu sebenarnya udah lengkap banget ya, memenuhi 8 karakteristik Smart ASN. Nah, sebenarnya di Bekasi juga yang tadi Kak Aisyah bilang, itu kan juga memiliki layanan terintegrasi dalam satu platform yang bernama Silat ya. Nah, tapi di Silat ini layanan yang disediakannya itu hanya terbatas pada perizinan. Nah, karena itu kalau misalkan Bekasi mau mewujudkan Smart City yang efisien, itu bisa mengadopsi pada aplikasi Jaki yang memberikan pelayanan dari berbagai sektor kayak Jak Lapor, Jak Warta, Jak Pangan, Jak Survei, terus ada juga Jak Respon, Jak Pantau, Jak Siaga, dan lain-lainnya. Nah, supaya bisa mewujudkan itu, Kota Bekasi itu diperlukan kolaborasi yang sinergis dari berbagai OPD untuk turut berperan dalam memberikan layanan sesuai dengan bidang kerjanya dengan bertransformasi secara digital. Kayak gitu kalau menurut aku ya. Oh iya, oke. Sangat ini sekali ya Kak. Sebagai penutup diskusi kita pada hari ini, itu banyak tantangan ya sebenarnya yang perlu dihadapi untuk menerapkan Smart City di Indonesia. Mulai dari anggaran yang tidak murah, infrastruktur yang harus memadai, dan kesiapan masyarakat untuk go digital. Dan jika semua tantangan bisa dihadapi, maka akan mudah menerapkan Smart City di seluruh Indonesia. Jadi peran pemerintah dan swasta juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya. Demikian kegiatan diskusi kita pada siang ini mengenai Smart Governance di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Terima kasih teman-teman semua.